Mari kita berdoa. Allah kami yang hidup, Allah yang mengerjakan segala sesuatu bahkan jauh sebelum kami pikirkan. Bahkan kami belum menyadari kami membutuhkan, Allah telah mengaruniakannya. Hari ini, berbicaralah kepada setiap kami, sehingga kami bisa menapaki hari esok itu dengan penuh keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan, dan kami belajar dari kesalahan yang kami alami sepanjang tahun yang sudah kami lalui. Kami tidak lagi mengandalkan diri kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, berfirmanlah, biarlah mampukan kami untuk bisa mendengarkan suaramu dengan teliti, memperhatikan dengan seksama, membaca dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman Allah yang kami renungkan ini dengan ketekunan dan kerendahan hati. Tolong kami semua, tolong hamba-Mu yang terbatas ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di Gereja Interdenominasi Injili Indonesia wilayah Tokyo. Selamat bersekutu dan selamat menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saudara, hari ini kita akan menutup tahun ini dengan firman Allah dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam. Marilah kita membaca bersama-sama Filipi pasal 4, ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Saudara, ketika kita menjalani perjalanan kehidupan kita, perjalanan kekristenan ini, kita menghadapi banyak tantangan yang harus kita atasi. Kita mendengar kesaksian tadi. Terima kasih Pak Steven. Ini menolong kami untuk bisa mengutamakan Allah dalam hidup kita. Bahwa ketika hal-hal yang kita anggap sepele itu diambil, itu begitu mengerikan. Tapi kita tidak perlu tunggu diambil, bukan? Untuk kita bisa serius dengan Tuhan. Amin. Saudara, tantangan yang kita alami sepanjang tahun ini, kalau kita ingat-ingat, baik secara fisik, finansial, maupun spiritual, luar biasa. Tidak ada yang lebih besar peperangan yang hadir dalam kehidupan kita, yang kita hadapi, tidak ada yang lebih besar selain dari yang datang dalam pikiran kita, dalam hati kita. Peperangan itu berbicara tentang peperangan kedagingan. Bicara tentang pertempuran yang terus-menerus terjadi sampai akhir hidup kita. Nah, saudara, untuk bisa memahami teks ini, mari kita sejenak melihat dalam bagian ini bahwa Paulus sebenarnya sedang berusaha membawa jemaat untuk bisa melihat pertempuran itu terjadi di dalam diri kita, dalam pikiran, dalam hati kita. Dalam menapaki setiap hari, ada peperangan yang terjadi. Maka untuk lebih memahami, mari kita lihat dulu sejenak latar belakangnya. Saudara, tentu kita bisa berdiskusi panjang lebar. Anggapan unsur dari tubuh manusia, trikotomi atau dikotomi, itu bukan hal yang penting kita bahas hari ini. Tapi Paulus juga mengatakan, biblical picture of man itu ada tripartit, atau ada jiwa, ada roh, ada tubuh. Saudara, meskipun kita melihat penampilan luar, ada tubuh, ada daging atau fisik, tubuh sebenarnya dilihat dari tiga sudut ini. Saudara, tubuh
jiwa, dan roh. Itu yang dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Pada saat keselamatan Tuhan berikan dan karuniakan, roh kita dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Kristus, Tuhan kita. Roh itu dimateraikan sampai hari penebusan kelak. Sekali percaya, sekali diselamatkan, maka selamanya diselamatkan. Amin. Namun, sesudah kita dimateraikan oleh Kristus, di dalam keselamatan, kita masih harus terus berjalan dalam hidup kita, betul? Kita harus terus berurusan dengan pergumulan yang berhubungan dengan tubuh kita dan jiwa kita. Maka makan masih harus tetap jalan. Perawatan masih harus tetap jalan, kan begitu ya? Yang menjadi penting adalah peperangan itu terjadi di dalam jiwa. Jiwa ini adalah pusat dari intelektual seseorang. Saudara, di sanalah ada penalaran, ada kehendak, ada emosi. Melalui jiwa, kita merasakan, mengalami, mengekspresikan, memproses informasi yang kita dapat, bereaksi terhadap informasi itu, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan jiwa sebenarnya adalah pikiran dari tubuh. Nah, saudara, Paulus tahu bahwa iblis itu suka menyerang pikiran. Nah, saudara, maka kalau mau mengalahkan si jahat itu dari serangan-serangan yang dilakukannya dalam pikiran, di dalam jiwa kita, dalam pikiran tubuh ini, maka kita harus menjaga pikiran kita, menjaga dan mempersiapkannya. Maka Paulus dalam bagian ini sebenarnya membahas tentang hati, membahas tentang pikiran orang percaya dalam ayat ini. Nah, untuk bisa menikmati kemenangan, mari kita lihat sejenak dulu. Ada satu penulis yang sangat bagus, namanya Gordon Fee. Dia katakan, untuk menang dan menikmati kemenangan, dalam pasal yang keempat, Filipi, ada 4 hal yang dia sampaikan tentang hal ini. Pertama, Paulus memberikan perintah yang sangat signifikan yang berkaitan dengan latar belakang kehidupannya dan orang-orang yang membaca suratnya. Yang pertama, kalimat perintah yang ditulis dalam Filipi pasal yang keempat, itu selalu berdasar pada kesalehan. Dan kesalehan bagi Paulus adalah bicara tentang pengabdian yang tertinggi kepada Allah di dalam respons terhadap anugerah. Oke? Yang kedua, inti berita dari perintah-perintah yang diberikan oleh Paulus ini sebenarnya menggambarkan atau mencerminkan 3 ekspresi kesalehan. Piety of life of the Jews. Ini bisa kita lihat di dalam semua Mazmur, ada triple piety namanya. Kesalehan 3 rangkap yang selalu hadir dalam setiap kehidupan orang Yahudi. Di dalam Mazmur selalu muncul ini. Apa itu? Sukacita, doa, ucapan syukur. Ini selalu muncul dalam kehidupan kesalehan orang Yahudi. Nah, kesalehan itu adalah respons daripada anugerah Allah kepada kita. Yang ketiga, Paulus memahami dalam bagian ini tentang kehidupan roh. Apa itu? Sukacita dan damai sejahtera itu tidak bisa lepas. Kalau ada sukacita, maka ada damai. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada damai sejahtera tapi tidak membawa sukacita, nah itu tidak mungkin. Karena roh selalu memberikan demikian. Kenapa? Karena bicara kerajaan Allah, dia tidak pernah ada hubungannya dengan ketaatan terhadap Taurat. Maksudnya, makanan dan minuman. Tidak. Tetapi dia bicara sukacita dan damai sejahtera. Nah, dalam bagian ini, sukacita itu diperintahkan. Sedangkan damai sejahtera dijanjikan. Yang terakhir, Gordon Fee berkata begini, kalau kita membaca Mazmur, kalau kita membaca perintah-perintah di perjanjian lama, kita akan segera menemukan maksud dari Paulus di dalam pasal yang keempat ini. Karena perintah-perintah yang dinyatakan ini adalah contoh dari hubungan antara
kesalehan seorang yang percaya di dalam satu kumpulan komunitas namanya gereja. Jadi gereja yang saleh, yang hidupnya bergantung pada Tuhan, itu tergantung dari individu-individu orang di dalam gereja. Jadi kesalehan, hubungan antara saya dengan Tuhan, itu tergambar dari kehidupan pribadi saya, dan saya adalah bagian dari gereja. Maka gereja yang saleh selalu diikat oleh pribadi-pribadi yang ada dalam gereja itu, saleh hidupnya di hadapan Tuhan. Itulah yang kita sebut komunita di dalam gereja. Di G3 kita sebut teman-teman seperjalanan mengikut Tuhan. Saudara, fakta bahwa damai sejahtera itu akan memelihara hati kita dan pikiran kita, mengingatkan kita bahwa damai sejahtera itu tercermin di dalam komunitas kita pertama. Waktu Anda datang ke sini, Anda disambut dengan senyuman apa enggak? Kalau ada yang komplain, cemberut tadi penerima tamunya, kasih tahu saya. Saya percaya tidak ada yang cemberut. Mereka berbahagia melihat saudara datang. Kenapa? Karena begitu melihat saudara datang, berarti mereka merasa bersyukur. Teman seperjalananku sampai di tempat ini. Saudara, di sisi lain, memahami ayat yang ke-6 tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Maka ayat yang ke-6 itu adalah alasan, kunci yang menyebabkan ayat 7 kita bisa alami. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita apa itu? Mari kita lihat, hari ini kita coba belajar memandang 3 hal. Yang pertama, alasan-alasan kita bisa menghadapi hari esok itu dengan baik. Yang pertama, pandanglah kepada Allah. Saudara, apa yang dimaksud oleh Paulus di dalam bagian ini? Kalau kita membaca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 yang kita baca tadi, ada satu gambaran perjalanan kehidupan tentang perjalanan yang akan dilalui dan ada tantangan namanya khawatir. Saudara, khawatir berarti cemas. Kata ini mengingatkan kita bahwa kadangkala kekhawatiran itu bisa membuat hidup lebih sulit dari yang seharusnya kita bisa jalani. Betul apa enggak? Betul. Kalau yang manggut-manggut pasti mengalami pergumulan itu. Saudara, bukan hanya saudara, saya pun mengalami kekhawatiran itu. Paulus tidak mengajarkan orang untuk hidup sembarangan dengan berkata, udah gak usah pikirin macam-macam, pokoknya jalan aja. Pernah gak dengar ada hamba Tuhan begitu? Udah gak usah banyak tanya, ntar jatuh dalam dosa. Beriman aja udah. Lo iman itu harus pakai apa? Notisia kan? Ada intelektual kan? Intelektualitas itu seringkali membuat kita bertanya-tanya kan? Maka Paulus bukan bicara jangan pikir macam-macam, bukan. Bukan itu perhatiannya, main concern-nya bukan itu. Paulus tidak ingin semua orang yang mengaku percaya itu, hidupnya diganggu oleh kekhawatiran. Saya katakan kekhawatiran itu pengganggu. Kekhawatiran itu dalam tingkat tertentu, itu diciptakan Tuhan untuk membuat kita lebih aware. Coba, kalau jalan malam-malam, wanita, tiba-tiba ada laki-laki di belakang. Kita nengok kiri, nengok kanan. Benar nggak? Kita lebih aware, waspada. Tas kita mulai kita dekap. Langkah kita percepat. Itu kekhawatiran yang diciptakan Tuhan untuk kita bisa waspada namanya. Tetapi pada tingkat tertentu, pada waktu tertentu, dalam situasi tertentu dalam hidup kita, ada kekhawatiran yang mengganggu kita, apalagi bicara tentang apa yang tidak bisa kita ketahui. Nah, ini masalah. Tentang masa depan yang sebenarnya kalaupun kita tahu, kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu. Ada yang bisa berbuat sesuatu untuk masa depannya. Banyak film yang kita lihat, dia bisa pergi ke masa depan. Maka ada muncul namanya Back to the Future. Loh, back itu kan mundur ya. Tapi maju ke future. Itu dari judul aja nggak merepresentasikan judul film kan. Saudara, tetapi tidak ada satupun yang bisa mengubah, mengetahui, atau memanipulasi masa depan. Betul?
Maka kalau gitu ngapain kita khawatir? Toh kekhawatiranmu tidak akan berbuat apa-apa terhadap masa depanmu, betul? Maka seorang Moses Silva di dalam bukunya, dia mengatakan bahwa kekhawatiran itu adalah perilaku yang berbahaya sekaligus tidak masuk akal. Nah jadi siapa yang khawatir nih? Yang saya maksud khawatir dalam mengganggu kehidupan kita, yang kita tahu tidak bisa kita rubah, kita berbuat apapun nggak bisa, tapi kita terus ada di sana. Moses Silva mengatakan, senseless and danger worry. Berarti ada worry yang tidak danger dong. Benar nggak? So, saudara, ini pergumulan semua orang, termasuk hamba Tuhan. Emangnya hamba Tuhan nggak bisa khawatir? Bisa, dia manusia, apalagi untuk sesuatu yang besar yang kita hadapi ke depan. Pergumulan gedung kita gimana tahun depannya? Natal ini kita hampir 500 orang. Bagaimana nanti Paskah? Bagaimana gedung kita? Bagaimana? Semuanya bertanya bagaimana? Mengapa? Gimana caranya? Lalu apa yang harus kita lakukan? So, saudara, ada yang relate dengan kehidupan kita. Kita bertanya, gimana ya tahun depan? Ada yang bertanya kepada Sio. Maka muncul kaleidoskop. Tahun apa tahun depan? Naga. Maka yang paling berbahagia adalah si Bonar. Naga Bonar. So, saudara, kita berpikir masa depan kita ditentukan oleh tahun. Naga. Wah, kalau begitu yang paling berbahagia marga Sinaga lah. Benar kan? This is my year. Karena ini tahun naga. So, saudara, bagaimana dengan yang lain? Kita perlu sadari bahwa kekhawatiran seperti itu sebenarnya adalah dosa. Not just senseless, tetapi sinners. Itu ketika kita mulai dikatakan oleh Paulus, jangan kamu khawatir. Kenapa jangan khawatir? Karena ketika kamu mulai khawatir, pada dasarnya, pada saat itu, kamu sedang menyatakan bahwa kamu tidak percaya pada Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhanmu di masa depan. Karena kamu tidak tahu apa yang akan kamu hadapi di masa depan. Lalu kamu kemudian mulai berpikir, merekonstruksi, berpikir, ini plan A, plan B, plan C. Kalau plan A tidak berhasil, plan B. Plan B tidak berhasil, plan C. Kalau plan A, B, C tidak berhasil, baru aku berdoa sama Tuhan. Wah, lihat. Not just senseless, tetapi danger. Karena kita bisa jatuh ke dalam ketidakpercayaan. Mungkin secara tidak sadar, tetapi kita berpikir bahwa Tuhan entah bagaimana, mungkinkah Tuhan bisa memelihara saya dalam hidup saya? So, saudara, untuk hal ini Yesus sebenarnya pernah mengingatkan kita dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Pernah baca ini? Kita baca sama-sama yuk. Firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang akan hendak kamu janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting? Benar bukan? Yesus memberikan kita pengertian apa yang harus kita khawatirkan lebih utama. Bukan hal-hal yang sampingan dalam kehidupan, tapi bicara tentang apa yang paling core dalam kehidupan kita. Kepercayaan kita. Maka kalau kita nanti baca di pasal 6 ayat yang ke-33, untuk supaya tidak khawatir, katanya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, bukan kerajaan diri sendiri. Saudara-saudara, seorang yang bernama Corrie ten Boom, pernah lihat nenek ini? Dia mengatakan begini, kekhawatiran itu adalah membawa beban hari esok dengan kekuatan hari ini. Kita bawa dua beban sekaligus, hari ini dan untuk hari besok. Kekhawatiran itu bergerak menuju ke hari esok lebih cepat. Kekhawatiran tidak mengosongkan hari esok dari kesedihannya. Sebaliknya, dia mengosongkan hari ini dari kekuatannya. Bisa mengerti maksudnya? Saudara, apa yang kita sedang pikirin sekarang untuk tahun depan?
Tuhan, gimana dengan jodohku? Gimana dengan pasanganku? Makin tua aku nih, tahun depan udah nambah usiaku. Nggak bisa dipaus umur kan? Gimana dong Tuhan? Yang perempuan mulai berpikir, bentar lagi menopause aku. Ngeri banget loh, iya loh. Yang laki-laki, aduh, jadi bujang lapuk aku bentar lagi. Kalau nggak laku-laku. Kalau ada yang rajin baca buku, aduh Tuhan, di akhir tahun baca buku rekening sedih banget. Nominalnya itu aja. Selalu didominasi oleh nol. Gitu ya. Banyakan nolnya begitu. Dan angka bintang. Lihat bintang di buku rekening, bertambah bintang di atas kepala. Bintang 7. Bagaimana dengan perusahaanku di masa depan? Bagaimana dengan anak-anakku di masa depan? Akankah aku masih sehat di tahun depan? Akankah dunia ini akan baik-baik saja? Bahkan sampai ada orang yang gak bisa tidur karena mikirin masa depan. Kenapa? Karena kalau dia pikir kalau nanti saya tidur kacau dunia ini. Coba, sudah bisa bayangin itu. Dia menopang dunia ini, kalah kosmos itu. Tahu kosmos apa itu? Atlas itu yang pegang bola dunia itu. Piala dunia ini pegang dia. Sekarang dikatakan saya yang harus menopang dunia ini, saya nggak boleh tidur. So, saudara, kekhawatiran adalah membawa beban hari untuk esok hari. Kita pikul dengan kekuatan hari ini. Untuk melalui hari ini pun kita nggak mampu kan? Maka firman Tuhan berkata apa? Kesusahan hari ini cukup hari ini. Besok punya? Nggak usah khawatir. Besok pasti kau susah juga. Itu artinya kan? Mengerti maksud saya? Jangan tambah-tambahin lagi hari ini. Kan gitu maksudnya. Kau tidak akan kekurangan kesusahan. Please don't worry. It is enough difficulties for tomorrow. Maka hari ini bilang, aku sampai sini aja deh, cukup. Hari ini aku percaya pada Tuhan. Besok kesusahan yang baru, oke, let's start again. Itulah yang membuat kita maju dan mampu melewatinya, bukan? So, saudara, itulah sebabnya Paulus kemudian mengatakan dalam ayat yang ke-6, nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Apa kira-kira yang kita nyatakan? Paulus sangat menyadari ketergantungannya kepada Tuhan dalam setiap bidang kehidupannya. Dia sadar betul itu. Terutama ketika dia menghadapi serangan dari musuh. Menyerang bukan rohnya, tetapi menyerang apa? Pikiran dari tubuhnya. Tadi kita lihat dari pendahuluan tadi. Yang diserang itu pikiran kita. Nah, untuk bisa menang menghadapi serangan itu, kita perlu bergantung dan berelasi dengan Tuhan. Amin. Maka Paulus menghubungkan kekhawatiran diikat dengan nyatakanlah kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. So, saudara, doa itu bicara tentang waktu khusus untuk menyembah dan berbakti kepada Tuhan, bukan? Tapi ketika doa pun kita skip hanya untuk bisa membuat planning dan mengatur seluruh kehidupan kita untuk menjalani hidup ini, apakah kekuatan kita? Permohonan adalah fokus kepada kebutuhan khusus kita, bukan daily basis kita, tapi kebutuhan untuk menjalani seluruh yang Tuhan karuniakan itu. Saudara, ketika kita fokus mencari pertolongan Tuhan, daripada kita fokus melihat semua kesulitan yang ada di depan, maka kita akan melihat banyak alasan untuk mengucap syukur. Amin. Maka ketika kita fokus kepada Allah, ketika kita memandang kepada Allah, dan melihat ada banyak alasan untuk bersyukur. Selalu ada alasan untuk bersyukur, amin. Tapi banyak orang memiliki alasan untuk tidak bersyukur. Bersyukur dong, tapi kan belum sempurna. Bersyukur kau sudah dapat gaji, tapi kan masih kecil. Lihat, ini definisi yang diberikan oleh para ahli psikolog. Memandang gelas setengah kosong atau sisa setengah. Dari positif atau negatifnya. Firman Tuhan berkata selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Ketika kita melihat Allah kita, maka kita akan menemukan
di dalam hidup kita yang sudah kita lalui sepanjang 1 tahun ini, Allah itu bekerja sekalipun ada penderitaan dalam hidup kita. Amin. Maka doa kita ketika kita dalam penderitaan, saya selalu menjadikan doa itu sebagai basis pengajaran kita dalam gereja. Kalau sudah memperhatikan doa-doa kita di gereja, saya selalu mendoakan orang yang sakit dengan kalimat apa? Tuhan, bukan kesembuhan yang utama. Tuhan berilah kesembuhan. Mohon Tuhan memulihkan. Sampai Tuhan memulihkan, berikanlah kekuatan untuk menanggung rasa sakit. Amin. Karena seringkali kita hanya berharap kesembuhan, tapi tidak minta kekuatan untuk menjalaninya sampai Tuhan memulihkan. Betul? Yang kita butuhkan hari itu bukan hanya kesembuhan, tapi kedewasaan untuk merespons ketika Tuhan memberi kesembuhan tidak pada hari itu. Maka kita akan tetap berdoa sekalipun permohonan kita tidak segera dikabulkan Tuhan. Amin. So saudara, Allah selalu hadir dalam penderitaan kita. Dia selalu memenuhi kebutuhan kita, bukan? Ada yang bersaksi di sini, angkat tangan, yang berkata, Tuhan, aku tidak bisa makan dalam tahun ini berapa kali. Ada? Saya yakin gak ada. Tuhan, saya gak bisa beli tas Hermes hari ini. Mungkin akan ada yang banyak angkat tangan. Baru bisa dapat tas herpes, Pak. Tas penyakit. Ketika kita belajar untuk berhenti sejenak dalam penderitaan kita, pandanglah ke Allah, pandanglah kepada Tuhan. Engkau akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Amin. Yang kedua, lihat kepada sekitarmu. Apa yang mau dilihat? Coba lihat sekitarmu. Beculik kali dia, Pak. Dia lagi begitu. Bukan itu yang saya maksud. Jangan kau lihat wajah temanmu yang mungkin masih berkerak karena baru bangun tidur, kan begitu ya. Aku mandi loh, Pak. Ya. Dalam ayat yang ke-6, Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah. Saudara, waktu Paulus mengatakan nyatakanlah, ini mau menggambarkan kehidupan yang dijalani dalam relasi. Nyatakanlah itu berarti ungkapkanlah. Saudara, tidak semua kita bisa terbuka kepada semua orang, benar gak sih? Kalau ditanya, kayaknya kamu ada pergumulan, sotoy lu. Dari mana kau tahu ada pergumulan gitu ya? Mungkin betul ada pergumulan, tapi kita tidak membukanya, betul enggak? Maka di gereja kita ada kelompok kecil, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum ada kelompok kecil, kita punya komunitas namanya kelompok kecil. Ada kakak, ada teman-teman seperjalanan. Di sana mereka bisa sharing 5 orang menjalani kehidupan spiritualnya. Jauh dari keluarga, tapi di sini kita punya keluarga. Amin. Maka konsep gereja bagi kita adalah gereja itu keluarga dan rumah kita. Amin. Saudara, relasi itu kalau kita berhenti sejenak dan mau mengakui semua berkat Tuhan yang kita alami, kita akan bisa menikmati relasi itu. Maka sering-seringlah jangan hanya pandang ke atas, tapi pandang juga ke dalam seluruh kehidupanmu, di sekitarmu. Kita harus melihat apa yang Tuhan berikan. Saya melihat ada 3 hal yang bisa kita lihat di sekitar kita, dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, ada berkat Tuhan dalam hidup kita yang diberikan, seringkali kita tidak rasakan dan kita tidak perhatikan dengan serius. Apa itu? Ada pengampunan Allah di Kalvari itu. Ada kesehatan spiritual yang Tuhan berikan. Ada kecukupan, ada berkat Allah, kepuasan, kekuatan, kemampuan, dan seterusnya. Ada berkat Allah yang Tuhan berikan untuk kita miliki. Apa itu? Ada kasih Allah. Maka tadi pujian, kasih Allah amat besar. Betul kan? Kasih Allah itu begitu mulia dan agungnya. Bahkan dikaruniakannya kepada kita. Ada kemurahan Allah yang diberikan untuk kita miliki. Ada anugerah Allah yang memberikan kita kesempatan untuk menjalani hidup. Maka kalau saudara mengalami apa yang Pak Steven alami, setiap kali buka mata, itu mujizat Allah. Benar gak? Karena tahu besok belum tentu aku hidup. Kalau kita dalam kesehatan, dalam kondisi fisik yang sehat, mungkin sulit untuk bisa memahaminya, betul? Tapi pada waktu sakit, lemah tubuh, wow.
maka kekhawatiran itu muncul menyerang di sana. Besok masih hidup nggak lu? Maka saya selalu jokes ya, berkali-kali saya katakan, you nggak gereja ya, kamu nggak gereja, minggu depan Pak, positif banget hidupmu ya. Oh, iya dong Pak, yakin kau masih hidup besok? Kau bilang minggu depan, ya yakin Pak dengan iman. Nah, kau bisa dengan iman skip ke gereja, tapi dengan iman itu engkau tidak bisa melangkah ke gereja dan berkata, minggu depan Pak, minggu depan yakin kau bisa ke gereja? Dengan iman Pak, aku pergi ke tempat lain. Loh ternyata ada juga, aduh Pak, pasanganku itu berat Pak. Aku ndak dengar dulu Bapak sih kasih tahu, jangan kau nikahi orang yang tidak percaya, nanti ribut hidupmu, susah, sulit kau beribadah. Dulu kupikir aku bisa bawa dia Pak. Begitu nikah, berantem terus kami. Kenapa? Udah nggak bisa melayani lagi aku. Udah nggak bisa ke gereja lagi aku. Pokoknya kami berkelahi terus. Hari ini minggu mau ke kemana? Ke gereja atau pergi jalan-jalan dengan keluarga? Sampai suami atau istri yang belum percaya berkata, nikah aja kau sama gerejamu. Yesus itu aja suamimu. Sampai begitu, ada loh. Terus setelah beberapa waktu saya tanya, gimana sekarang? Puji Tuhan Pak, sekarang kami udah gak pernah berantem. Kenapa? Karena kami gak pernah ke gereja lagi. Loh, kok gitu? Lihat ya, ada banyak cara kuasa kegelapan itu membawa kita untuk menjauh dari Tuhan. Yang ketiga, ada cara Tuhan memberkati kita secara finansial, secara fisikal, secara spiritual. Ada keluarga yang Tuhan berikan. Ada jawaban doa yang Tuhan berikan. Nanti kita pulang, mulailah mengambil waktu pribadi di rumah. Ingat kembali kebaikan Tuhan. Kita perlu melakukan apa yang dikatakan pujian ini. Pernah dengar pujian ini? Pernah baca nggak? Nyanyikan nggak? Saudara, Kidung Jemaat ini mengajar kita, berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Saudara, kalimat ini bukan sembarangan. Apapun yang kau hadapi, ingat, di dalam topan keras juga ada berkat Allah. Masih ingat kisah ini? Dalam topan keras, murid-murid diajar untuk beriman kepada Allah. Dan pada akhir peristiwa itu, mereka mendapatkan sesuatu yang tidak pernah mereka dapatkan. Kalau tidak menghadapi badai. Apa kalimatnya? Siapakah gerangan orang ini? Sehingga badai dan laut tunduk kepadanya. Lihat pengetahuan itu tidak akan muncul, tidak akan pernah ada kalau mereka tidak menghadapi badai. Maka kalimat ini, berkat Tuhan itu, hitunglah sekalipun kau berada dalam badai, apapun badainya, jenis apapun badainya, sebesar apapun skala badainya, ada berkat Tuhan di segala tempat, situasi dan kondisi. Amin. Pulang nanti hitung, apa berkat Tuhan yang kudapatkan. Saudara, mari luangkan waktu kita memandang sekitarmu, kehidupanmu, pekerjaanmu, keluargamu, lingkunganmu, apa yang sudah Tuhan berikan. Yang terakhir, yang pertama tadi apa? Pandanglah kepada Allah. Kedua, pandang sekitar. Yang ketiga, hadapilah masa depan. Pandanglah kepada masa depan dengan penuh keyakinan. Sudah perhatikan ayat yang ke-6 ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang kata apapun juga, itu termaktub di dalamnya segala keraguan, ketakutan akan masa depan. Yang kita sadari bahwa area kehidupan yang paling sering diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran adalah masa depan, betul enggak? Kenapa? Karena kita terbatas mengetahui hari esok. 2 menit ke depan pun kita nggak tahu apa yang terjadi. Betul enggak? Apakah Anda tahu nanti keluar dari lift karena berdesak-desakan, tiba-tiba tabrakan dengan seorang gadis, Alkitabnya jatuh, lalu waktu mau diambil tangannya bersentuhan. Lalu pegang Alkitabnya dan berkata, wow,
Ada yang tahu? Drama banget ya. Tiba-tiba pasangannya, Gwencana yo. So, saudara, kita nggak tahu. Ada yang menemukan pasangannya tanpa disadarinya, betul enggak? Ada yang bahkan tidak menyadari bahwa pasangannya sudah bertahun-tahun ada dalam komunitas yang sama. Benar enggak? Kalau doa itu visual, itu peperangannya terjadi di udara. Twing, twing, twing. Si A mendoakan si B mendoakan si C. Peperangan terjadi di udara. Kalau kelihatan kan begitu ya. Maka doa sekarang, nyatakanlah segala kekhawatiranmu. Doanya sekarang, jangan Tuhan berikan aku jodoh. Tuhan, mungkin telah bertahun-tahun ada yang mengasihiku di sini. Berilah kepekaan kepadaku. Siapakah orangnya Tuhan? Diakah? Diakah? Lalu Tuhan bilang, dia, nggak mau, yang ini aja. Saudara, masa depan kita nggak tahu. Kita khawatir karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kenapa? Karena kurang pengetahuan kita, betul enggak? Kita tidak tahu, kita mengalami banyak ketakutan untuk hal-hal yang tidak kita ketahui. Nah, keraguan itu membelenggu kita, saudara. Keraguan itu membuat kita diikat oleh ketakutan. Kita di bondage, diperbudak oleh ketakutan itu. Dan ketakutan itu nanti akan membawa kita pada kekecewaan. Benar? Saudara, itulah masalah yang selalu dihadapi oleh umat manusia. Pikiran dalam tubuhnya akan membuat dia terus-menerus diikat oleh ketakutan. Nanti gimana? Iya, pokoknya nanti bisa begini. Kalau udah begitu bagaimana? Pertanyaan tidak akan pernah berhenti. Saudara, Paulus mengatakan kalimat ini. Saudara, ada kalimat di dalam bahasa Yunaninya, dua kata. Yang pertama, ada kata sifat, akusatif di sana dalam bentuk tunggal ditulis. Namanya medes. Medes ini artinya apa? Janganlah. Janganlah di situ yang dimaksud jangan untuk satu hal. Bahkan satu hal saja pun jangan. Ini objek langsung dari kata kerja sebenarnya. Bicara jangan. Karena kita selalu aktif kan. Aktif melakukan sesuatu yang selalu dilarang oleh firman Allah. Ada namanya dosa pasif dan dosa aktif. Dosa pasif adalah kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun ketika kita tidak melakukannya, itu bukanlah perbuatan yang jahat, tapi itu dosa. Ada anak kecil, kita jalan, dia nyemplung got. Kita cuma senyum, dia lewat. Harusnya ngapain? Tolong, udah jatuh nggak ditolong. Tapi kan saya nggak jatuhin dia, Pak. Iya, itu masih disebut dosa pasif. Kamu tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya. Ada dosa aktif. Tuhan katakan jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Jangan bersaksi dusta. Jangan berbohong. Jangan ada Allah lain di hadapanku selain daripada aku. Tapi apa yang terjadi? Dia lakukan. Namanya dengan aktif melakukan apa yang dilarang Tuhan. Jadi kalau begitu ada dosa aktif dan pasif, maka dalam hidup kita persis seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal yang ketiga, tidak ada yang baik kan? Tidak ada satupun yang mencari Allah, tidak ada satupun yang benar. Mulutnya menganga untuk berbuat kejahatan, betul? Maka kata medes ini yang ditulis dalam bentuk tunggal ini bicara tentang termin waktu juga. Untuk waktu tertentu jangan, hati-hati, jangan dalam termin waktu tertentu, apapun itu, jangan aktif melakukan ini. Tapi ada kata kedua, teman-teman. Ada kata namanya merimnao. Apa? Merimnao. Ya, kalau keseleo dikit nggak apa-apa, ini bukan bahasa kita. Ini bahasa Yunani. Merimnao itu ada kata kerja aktif dalam bentuk perintah sebenarnya. Ditulis dalam bentuk jamak. Maksudnya gimana? Kalau yang pertama tunggal, yang kedua jamak. Apa sih artinya? Saya nggak ngerti nih, Pak, apa maksudnya semua ini. Saudara,
perintah untuk semua orang percaya untuk senantiasa aktif. Karena semuanya itu dalam kata kerja yang aktif. Untuk aktif bukan untuk takut, tapi aktif untuk percaya. Di dalam segala waktu, di dalam hatinya, bukan hanya aktif takut, tapi aktif percaya. Karena satu-satunya menghilangkan ketakutan adalah bukan tidak takut. Itu nggak bisa. Satu-satunya supaya kita tidak khawatir, bukan tidak khawatir. Nggak bisa. Tidak khawatir pun kita khawatir kan? Kok dia tenang-tenang aja, kita khawatir dong dengan dia. Benar nggak? Supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak takut, bukan tidak khawatir dan tidak takut. Tapi percaya. Percaya itulah yang membuat kita berhenti sejenak untuk khawatir dan takut. Karena kepercayaan itulah yang membuat kita bisa melawan rasa takut kita. Amin. So, saudara, maka satu-satunya keaktifan kita sebagai orang percaya dalam segala waktu, di dalam hati kita, bukanlah aktif takut, tapi aktif apa? Percaya kepada Allah. Apalagi itu bicara tentang masa depan yang tidak kita tahu, yang aku nggak ngerti, aku nggak bisa buat apa-apa dengan itu. Apa yang akan terjadi dengan saya, dengan Anda? Aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu, aku bisa mempercayakan hidupku kepada Allah yang Maha Tahu. Amin. So, saudara, hiduplah dengan iman. Sambutlah masa depan itu dengan penuh optimisme, dengan rasa syukur kepada Allah. Pandanglah masa depan itu dengan penuh kepercayaan, saudara. Jangan pandang dengan ketakutan. Karena ketika kita mulai takut dan khawatir, kita sedang tidak mempercayai Tuhan. Waktu kita tidak percaya pada Tuhan, kita sedang meremehkan Tuhan. Waktu kita meremehkan Tuhan, kita merasa kita lebih hebat dari Tuhan. Benar enggak? Emang apa yang bisa kau buat? Apa yang bisa kau lakukan? Nggak ada. Lalu ngapain lakukan sesuatu yang tidak bisa berdampak apa-apa selain membuat kita jauh dari Tuhan dan berdosa di hadapan Tuhan? Betul. Maka saudara, mengapa iman itu begitu penuh pengharapan dan bisa melihat ke depan? Mari kita baca sama-sama ayat ini. Nah, firman Tuhan berkata apa? Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi jangan pikirin bagaimana masa depan, pikirin aja semua yang mulia. Jadi kalau ada yang bilang, udah gak usah mikir, loh. Biasanya kalimatnya begini rohaninya. Udah gak usah dipikirin, mengalir aja. Pernah dengar kalimat itu? Aku sih pokoknya mengalir aja. Hati-hati kau hanyut. Karena aliran air kadangkala menghanyutkan. Si kuning aja menghanyut. Betul nggak? Hati-hati kau hanyut. Jangan terlalu sering kau mengalir. Karena perahu di dalam sungai, di dalam laut, di atas laut, itu bisa mengikuti aliran air. Apa namanya? Terombang-ambing. Mengalir bukan gambaran kemajuan dan pertumbuhan karena bergerak. Karena tidak semua yang bergerak itu maju. Kapal bergerak tidak selalu maju. Terombang-ambing juga. Saudara, Anda tanpa ada anchor, apa itu? Jangkar. Anda akan terus terombang-ambing. Anda akan terus dibawa oleh derasnya arus yang tidak kelihatan, yang Anda mungkin lihat tenang. Lalu Anda berkata, aku nggak kemana-mana kok. Loh, lihat coba koordinatnya. Kamu udah berpindah dalam 10 menit, kira-kira 1 kilometer. Oleh arus laut atau sungai. Maka hati-hati, saya paling kurang suka dengan istilah mengalir. Awas terombang-ambing. Saudara, firman Tuhan katakan, pikirkanlah semua itu. Aktiflah untuk melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Yaitu, percayalah kepada Allah. Lihatlah semua yang mulia. Semua yang adil. Allah itu adil kepada semua orang. Kalau Tuhan kasih kekayaan kepada seseorang, Tuhan kasih juga hal-hal yang tidak dimilikinya. Karena tidak semua orang kaya punya yang kita miliki, betul? Tidak semua orang miskin
memiliki apa yang dimiliki oleh orang kaya. Betul enggak? Ya iya dong. Kok pada bingung sih? Kayaknya udah mulai pusing nih. Namanya juga miskin, Pak. Ya saya nggak punya dong apa yang dimiliki orang kaya, bener gak sih? Ini mau masukin tahun baru makin agak lemot ya. Ciri khas orang G3 itu cepat berpikir ya. So, saudara, maksud saya ada banyak hal yang dikhawatirkan oleh orang yang berkecukupan sekalipun, betul enggak? Ada banyak hal yang dikhawatirkan oleh orang berkekurangan. Apa yang paling dikhawatirkan oleh orang yang berkecukupan? Kekurangan. Betul? Kehilangan. Ketiadaan. Apa yang dikhawatirkan oleh orang yang berkekurangan? Nggak ada. Ya memang dia nggak punya apa-apa. Apa yang mau dikhawatirkan begitu ya? Saya khawatir, Pak. Ya, kalau saya ini sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah coba, udah miskin, khawatir lagi. Tanya apa yang kau pikirkan? Apa yang kau khawatirkan? Harta kok nggak punya. Wajahmu ya pasaran lah. Bener nggak? Maksud saya bener nggak? Pekerjaan ya, mama ya, sosok lah ya. Tapi apa yang kau khawatirkan? Mati. Emangnya kalau kita khawatir mati, jadi nggak mati? Tidak ada. Saudara, yang saya mau maksudkan adalah yang kita khawatirkan pun belum tentu layak dikhawatirkan. Dan banyak hal yang kita khawatirkan sebenarnya adalah sesuatu yang tidak perlu kita khawatirkan. Karena kita sudah menjalaninya tiap-tiap hari. Ngapain khawatir? Udah terlatih kok hidup susah. Maka Alkitab dalam Amsal katakan apa? Tuhan, jangan buat aku menjadi kaya. Karena kalau aku kaya, aku akan menjadi sombong. Jangan buat aku jadi miskin sekali. Karena kalau aku miskin, aku jadi mencuri dan menghina nama Tuhan. Buatlah aku cukup tiap-tiap hari, betul? Kalau aku banyak, aku tidak lupakan Tuhan. Kalau aku mengalami sedikit, aku mencuri dan tidak memuliakan Tuhan. Nah kalau gitu, kenapa engkau mencari lebih giat daripada apa yang diminta oleh Tuhan dan diberikan oleh Tuhan? Iman memfokuskan diri sendiri kepada Tuhan. Iman mengetahui bahwa sekalipun hari esok akan dipenuhi dengan penderitaan, kekecewaan. Iman mengetahui siapa yang memegang semua hari esok dalam tangannya. Ketika pandangan kita tertuju kepada Allah, maka engkau dan saya, kita bisa menghadapi masa depan. Amin. Apa kesimpulan kita hari ini? Nggak mau selesai nih. Pertama, saudara, kita hidup di era informasi yang berlimpah ruah, betul? Informasi itu di ujung jempol kita. Kita bisa mengakses banyak materi, yang baik maupun yang buruk. Musuh terus berusaha untuk kita terus terisi pikiran-pikiran kita dengan informasi yang tidak kita butuhkan, tapi terus kita diberikan benih-benih ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan. Nah, peperangan dalam hati dan pikiran kita itu terus terjadi selama kita hidup. Maka jangan lupa, tahun depan, pandanglah kepada Tuhan. Kalau ada kesulitan, jangan lupa, pandang kepada sekitarmu. Semua berkat Allah yang sudah diberikan kepadamu, itu bisa membuat engkau mengingat Tuhan, dan berkat Tuhan itu membuat kita penuh syukur. Songsong masa depanmu, pandang masa depanmu dengan serius. Jalanilah hidupmu dengan kepercayaan, dengan keyakinan, dan berdoalah dengan tekun. Penuhilah pikiran-pikiran kita dengan segala sesuatu yang mulia, yang adil, yang manis, yang indah, yang spiritual, sebagaimana dikatakan Paulus di ayat yang ke-8. Amin. So, saudara, di akhir khotbah ini, saya mau membacakan satu doa yang indah sekali, yang saya baca dari buku seorang biarawan yang begitu hebat itu, dari seorang biarawan Amerika, seorang teolog dan penulis buku. Namanya Thomas Merton.
Mari dengarkan baik-baik doanya. Kalimatnya adalah ungkapan hati seorang yang bergantung pada Tuhan. Saya bacakan doanya. Ya Tuhanku, aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Aku tidak melihat jalan di depanku. Aku tidak tahu yang pasti di mana jalan itu akan berakhir. Ya Tuhanku, aku juga tidak benar-benar mengenal diriku sendiri. Dan kenyataan bahwa aku berpikir aku mengikuti kehendak-Mu bukan berarti bahwa aku benar-benar melakukannya ya Tuhan. Tapi saya percaya bahwa keinginan untuk menyenangkan-Mu sesungguhnya akan menyenangkan-Mu. Aku berharap aku memiliki keinginan itu di dalam semua yang aku lakukan. Aku berharap tidak akan pernah melakukan apapun selain dari keinginan untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan. Aku tahu bahwa jika aku melakukan ini, Engkau akan menuntunku ke jalan yang benar. Meskipun aku tahu, aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Oleh karena itu, aku akan selalu mempercayai-Mu. Sekalipun aku mungkin kelihatan kehilangan jalan. Sekalipun mungkin aku tersesat atau berada dalam bayang-bayang maut, aku tidak akan takut. Sebab Engkau selalu menyertai aku. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkanku menghadapi bahaya sendirian. Saudara, apakah yang menjadi doamu di hadapan Tuhan menyongsong tahun yang akan datang? Adakah hidup di hadapan Allah dengan serius? Mari kita berdoa hari ini bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam segala kelemahan, kegagalan, banyak kali kami mengecewakanmu. Iman kami masih lemah. Kadangkala kami tidak mengingat Engkau. Sering kami meninggalkanmu. Sukacita kami yang berlebihan membuat kami bahkan tidak mengingat-Mu sama sekali. Bahkan kami tidak menyadari kalau semua sukacita, pertolongan, berkat Tuhan, kecukupan dan pemeliharaan itu datangnya daripadamu. Tapi justru Engkau yang tidak pernah kami ingat. Sepanjang tahun ini ada banyak hal yang mungkin mengecewakanmu. Ada banyak hal dalam hidup kami yang melewatkan kesempatan tidak mendengarkan teguran-teguran firman-Mu. Ketika ada orang yang menasihati kami dengan firman Allah, kami marah, kami kecewa, kami tersinggung, dan kami meninggalkan gereja. Padahal Tuhan menggunakan mereka untuk mengasihi kami dan tidak membiarkan kami untuk tersesat lebih jauh. Ampunilah kami. Tahun yang akan datang, Tuhan karuniakan untuk kami jalani. Biarlah tahun yang akan datang itu kami jalani dengan penuh pandangan kepada Tuhan. Biarkanlah kami bisa memandang-Mu dengan serius, bergantung padamu dengan sungguh-sungguh, dan menapaki tiap-tiap hari dengan keseriusan di hadapan Allah. Biarlah firman-Mu menjadi penopang dan pelita hidup kami ketika kami mengalami banyak kesusahan, mengalami badai, mengalami lembah kelam, bahkan menghadapi gunung yang tidak bisa kami pindahkan. Berikanlah iman yang teguh, iman yang kecil tetapi hidup itu untuk kami bisa menghadapinya, memindahkan gunung itu dan tetap berjalan ke arah-Mu.
Tuhan, permohonan kami, tolonglah anak-anak-Mu. Hari ini kami tidak bisa berkumpul dengan keluarga kami yang jauh. Ada orang tua kami, ayah ibu kami, keluarga kami yang ada di sana. Mereka juga menikmati sukacita. Sekalipun kami jauh dari mereka, kami tidak tahu dan tidak bisa memelihara mereka dengan sempurna. Tetapi kami percaya Allah yang sempurna itu, yang sanggup memeliharakan kami dengan sempurna, Engkau juga akan memelihara mereka seperti Engkau memeliharakan kami. Tuhan, di antara kami mungkin ada yang masih mengalami kelemahan tubuh. Pulihkanlah, berikanlah kesembuhan. Kami mohon beri pemulihan sampai Tuhan memberi kesehatan. Tuhan beri kekuatan untuk menanggung rasa sakit. Mampukan untuk menapaki derita demi derita, air mata demi air mata. Berikan pundak yang kuat untuk memikul seluruh tanggung jawab dari kesehatan fisik, kebutuhan hidup, tanggungan finansial. Tuhan, kami berseru kepadamu, kami memandang kepadamu, dan kami berdoa memohon hanya kepadamu. Sambil kami mengingat untuk semua saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, Tuhan pimpinlah, berkatilah Saudari Ayu Natalia Bangun, adik Natasha Louis Adelia, Ibu Nina Puji Lestari, Ibu Gracia Natalia Gloria Paat, Saudara Daniel Pranata Simbolon, Ibu Natasha Yosua, Saudara Riko Ferry Siregar, Bapak David Mifune, Ibu Desi Taliwongso, Sion, Saudari Hikari Rondono, Ibu Rena Sembiring, yang berulang tahun di minggu ini. Kami mohonkan pertolongan Tuhan bagi mereka masing-masing, dengan semua tanggung jawab dan pergumulan mereka masing-masing, baik pertumbuhan dan kesehatan buat anak-anak. Karuniakanlah kemampuan itu. Berkatilah jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, Bapak Agustinus Chandra, Ibu Ellen, Bapak Stephen Sunarno dalam proses pemulihannya. Tuhan, anugerah-Mu yang sempurna itu tetaplah karuniakan kepada anak-anak-Mu. Anugerahkanlah pertolongan buat gereja-Mu, sehingga bisa memiliki tempat untuk bisa beribadah. Perhatikanlah doa kami ini Tuhan, dengarlah permohonan kami, dan jawablah doa kami seturut dengan kehendak Tuhan, di dalam kebenaran-Mu, sesuai dengan anugerah-Mu sendiri. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.